Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi tajuk gede yang itu areal prostitusi di Purwakarta namanya Cilodong yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi tajuk yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK itu untuk pulang kampungnya saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu saya bangun tajuk gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Waktu itu serangan politik ke saya sangat luar biasa walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan tajuk ini harus selesai. Akan saya selesaikan. Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun, menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun dan sekarang udah sangat baik. Selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya karena kamu itu dulu ketika hamil, ayahmu itu membangun tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo dan itu menjadi spirit sehingga tajuk itu selesai tanpa biaya dari pemerintah daerah dan diselesaikan dengan berbagai bantuan pihak yang waktu itu sangat berempati terhadap langkah yang saya lakukan. Mudah-mudahan seluruh kaidah-kaidah itu menjadi kaidah kita semua dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sampai PLT-nya sakit karena mungkin tekanannya terlalu banyak menghadapi anak-anak sekolah yang masuk bara militer dan hari ini sudah diapresiasi oleh banyak orang. Kemenkopolhukam menyatakan ini harus menjadi best practice. Kemenham menyatakan, Kementerian HAM sudah menyatakan ini harus menjadi percontohan. PPA tadi nelfon dan hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan?